Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oase Hati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini insyaallah merupakan waktu yang utama untuk kita banyak-banyak meningkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang masih kontroversi kesahihannya, tapi sudah lazim di tengah-tengah kita tentang pembagian fase bulan Ramadan. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama konon katanya itu adalah hari-hari rahmat, 10 hari kedua hari penuh ampunan, dan 10 hari ketiga adalah hari-hari pembebasan dari api neraka. Terlepas dari sahih atau tidaknya terkait hadis ini, tentu saja tetap bagi kita 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah peluang bagi kita untuk memperbanyak meningkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat mengambil contoh dari Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam Ramadan. Tentu saja tidak hanya 10 hari terakhir ya, bahkan dari awal Ramadan Rasulullah SAW senantiasa mengisi malam-malam Ramadan dengan amaliyah yang luar biasa. Terlebih lagi ini di 10 hari terakhir. Dalam hadis kita bisa lihat bahwa beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malam, mengencangkan gamisnya, yakni menghindari tempat tidur dengan memisahkan dari istri-istri beliau. Dalam kitab Fathul Mu'in, 3 amalan utama yang mesti dilakukan pada 10 hari akhir Ramadan adalah yang pertama, memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, berbuat baik kepada karib kerabat. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Imam An-Nawawi pernah menjelaskan membaca Al-Quran di akhir malam itu lebih baik ketimbang awal malam, dan membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh. Amalan yang ketiga adalah dengan memperbanyak itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Sahabat Oase Hati yang dimuliakan Allah, mengapa 10 hari terakhir Ramadan itu dikatakan mulia? Ini kita sudah sama-sama pahami. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dengan jelas dalam satu surat penuh, yaitu surat Al-Qadr. Jadi kita dapat memahami yang menjadikan lebih mulianya 10 malam terakhir Ramadan adalah dengan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Sahabat Oase Hati yang dimuliakan Allah, lalu apa saja keutamaan di malam bulan Ramadan itu? Bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar itu? Mari kita kaji lebih lanjut lagi. Amalan yang Rasulullah SAW lakukan antara lain di 10 hari terakhirnya adalah dengan melakukan itikaf. Itikaf ini antara lain merupakan salah satu jalan untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Kita coba rinci sejenak, apa sih itikaf itu? Itikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, secara istilah, itikaf berarti menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah, dilakukan oleh orang yang khusus dengan tata cara yang khusus. Sahabat Oase Hati, itikaf dikaitkan dengan masalah puasa karena dalam Al-Quran sendiri ketika Al-Quran menyebut masalah puasa, Al-Quran pun menyinggung masalah itikaf. Sampai-sampai para ulama fikih pun ketika membahas kitab Syam, kitab puasa, melanjutkan dengan bahasan itikaf karena mengikuti metode Al-Quran dalam menyebutkannya. Di antara ayat yang menyebutkan permasalahan itikaf adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Yang artinya kurang lebih, tetapi janganlah kamu campuri mereka kamu sedang beritikaf dalam masjid. Sahabat Oase Hati yang dimuliakan Allah, ayat ini menerangkan bahwa saat itikaf tidak boleh seseorang keluar dari masjid lalu menemui istrinya untuk berhubungan intim kemudian kembali lagi ke masjid. Allah melarang hal seperti itu. Ini semua tentu saja ingin menunjukkan di antara hikmahnya itikaf adalah untuk bisa berkonsentrasi dalam beribadah. Lalu kemudian apa saja hikmah itikaf ini? Kita bisa sebutkan minimalnya ya, ada 8 hal. Pertama, dengan itikaf hati lebih berkonsentrasi dan bersendirian dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak, kita bisa bayangkan antara seorang beribadah di rumah misalnya dengan di masjid. Tentu saja di masjid seseorang akan lebih berkonsentrasi. Terlebih momen 10 hari terakhir ini momen-momen terbaik dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah memutuskan diri dari berinteraksi dengan yang lainnya dan hanya menyibukkan diri
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa isi interaksi dengan Allah dengan antara lain membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak zikir, dengan senantiasa mengingat Allah, menyebut setiap saat, beristighfar, takbir, tahmid, tasbih dan lain sebagainya. Dengan itikaf kita mencoba berusaha agar interaksi kita dengan Allah itu lebih maksimal. Lalu yang ketiga, dengan itikaf itu memudahkan kita untuk berkonsentrasi dalam zikir. Zikir tadi kita mengingat Allah. Berbeda tentunya ketika misalnya kita berada di luar masjid. Dengan sehari-hari kita 24 jam berada dalam masjid, tidak keluar masjid kecuali uzur syar'i, maka dalam kesempatan itu kita akan lebih mudah mengingat Allah, lebih mudah dalam berzikir. Kemudian yang keempat, hikmah itikaf adalah kita dapat memiliki waktu khusus untuk bertafakur. Bertafakur di sini artinya merenungkan diri. Kita merenungkan selama hidup kita, berapa tahun usia kita, berapa tahun Allah telah titipkan usia kepada kita, lalu apa yang kita sudah isi dengan amanah usia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau timbang-timbang apakah amal baik dengan amal buruk, mana yang lebih berat? Tentu saja dengan renungan tersebut kita secara bijak dapat mengevaluasi tentunya. Kalau memang itu adalah amalan baik, kita tingkatkan. Kalau itu amalan buruk, maka kita coba hapus dengan memperbanyak istighfar. Dengan banyaknya amalan baik, kita berusaha agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan tersebut. Dengan bertafakur, dengan merenungkan diri, kita juga berusaha menjauhkan dosa maksiat yang telah kita lakukan selama ini. Intinya itu. Kemudian di samping tadi merenungkan diri, yang kelima adalah muhasabah, ya, introspeksi diri. Kita bermuhasabah, kita menghisab-hisab, menghitung-hitung. Misalnya kita menghitung juga dengan nikmat yang telah berikan kepada kita. Lalu dengan nikmat itu sejauh mana kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Sejauh mana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dengan itikaf kita akan lebih mudah dalam memanjatkan doa. Tentu saja sebagai manusia kita meyakini, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Kita sangat butuh Allah. Kita perlu Allah. Untuk itu ini adalah momen yang terbaik. Kita panjatkan doa, kita kirimkan doa yang terbaik untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin pada umumnya. Apalagi saat ini di dunia ini telah mewabah, ya, pandemi COVID-19. Kita secara khusus juga berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Dan tentu saja musibah yang setelah sekian lama menimpa saudara-saudara kita di Palestina, kita pun berdoa semoga mereka segera Allah Subhanahu wa taala merdekakan, mereka bisa bebas. Mereka lockdown bertahun-tahun, ya, kita baru beberapa bulan merasakan luar biasa. Makanya kita berdoa. Dengan iktikaf ini kita perbanyak doa. Kita bisa berdoa apa saja untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Lalu yang ketujuh, kita dengan iktikaf lebih memperbanyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa isi iktikaf kita dengan memperbanyak sholat sunnah. Di siang hari ada sholat duha, ibadah banyak, macam-macam ibadah, dengan sedekah pula, dengan sebagainya. Dan yang kedelapan tentu saja adalah dengan iktikaf kita akan dimudahkan insyaallah dalam menggapai Lailatul Qadar. Kita semua fahami Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita berharap kita semua tentu saja di sini, saudara-saudara kita di sini beritikaf di Masjid At-Taqwa Sufah Cilengsi. Dengan itikaf ini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh keberkahan dari Lailatul Qadar ini dan kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Sahabat Oase Hati yang dimuliakan Allah, demikian kilas nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabat Oase Hati, ya, yang dirahmati Allah. Kami dari sahabat Oase Hati akan mewawancarai dari panitia DKM atau DKM Takmir Masjid sebagai panitia itikaf di Masjid At-Taqwa Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Oase Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, di hari terakhir 20 hari yang terakhir, ya, ini adalah hari-hari maghfirah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami sebagai sahabat Oase Hati akan berbincang-bincang dengan panitia atau ketua DKM Masjid atau ketua pengurus itikaf Masjid Cilengsi, Masjid At-Taqwa Cilengsi, Desa Pasir Angin Cilengsi. Beberapa hal yang akan kami tanyakan adalah pengertian itikaf itu sendiri, ya. Mungkin kami akan langsung ke Ustadz Heri. Alhamdulillah para hamba Allah sekalian, jadi memang pelaksanaan iktikaf ini adalah merupakan satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa penjelasan dari para ulama yang bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan iktikaf itu adalah orang yang tinggal di masjid
atau berdiam diri di masjid dengan niat dan tujuan tertentu. Tentunya niat dan tujuannya adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian belakangan ini memang marak, beberapa tahun belakangan ini marak dilaksanakan iktikaf karena memang baru ada beberapa ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang baru nyadar, baru melek tentang sunnah, karena ternyata iktikaf ini senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di zamannya. Ya, Rasulullah selalu melaksanakan iktikaf. Adapun ada beberapa persyaratan untuk iktikaf ini. Siapa saja yang boleh iktikaf? Pertama, dia harus seorang muslim. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang iktikaf itu adalah orang yang berakal sehat. Jadi kalau orang yang tidak sehat akalnya tidak boleh iktikaf. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, iktikaf ini untuk orang-orang yang sudah balik. Artinya tidak diperbolehkan untuk anak-anak ikut iktikaf di masjid. Lalu selanjutnya yang keempat adalah iktikaf ini syaratnya harus dengan niat. Niatnya adalah ketika masuk ke dalam masjid. Jadi ketika masuk dalam masjid berniat untuk iktikaf. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir adalah tempatnya harus di masjid. Nah, sekarang ada pertanyaan, di masjid mana saja boleh dilaksanakan iktikaf atau mungkin lebih utama dilaksanakan iktikaf? Maka ada beberapa urutan-urutan untuk pelaksanaan iktikaf ini. Yang pertama adalah urutan pertama, yang paling utama adalah iktikaf di Masjidil Haram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja di bawah itu. Selanjutnya adalah iktikaf di Masjid Nabawi. Ini keutamaan yang kedua, tempat yang utama yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di Masjidil Aqsa, karena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masjid-masjid yang utama dan merupakan tempat utama untuk melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan kita dan para jamaah sekalian, para hamba Allah bisa melaksanakan iktikaf di ketiga tempat ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian di mana lagi tempat yang utama? Di Masjid Jami. Apa itu Masjid Jami? Masjid Jami adalah masjid yang dilaksanakan, yang di situ dilaksanakan sholat Jumat. Kalau kita lihat di Saudi itu kan banyak masjid-masjid, tetapi tidak semuanya dipakai untuk sholat Jumat. Maka urutan yang keempat, tempat utama adalah di Masjid Jami, masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kemudian selanjutnya adalah di masjid yang tidak dipakai sholat Jumat pun boleh melaksanakan iktikaf kalau jamaahnya banyak di masjid itu. Dipersilahkan. Ya, misalkan ada masjid tetapi tidak dipakai sholat Jumat karena Jumatannya mungkin harus sentral satu masjid di satu desa umpamanya atau satu kecamatan misalkan, maka masjid yang tidak dipakai iktikaf dengan jumlah jamaah yang banyak ini pun boleh dilaksanakan iktikaf. Kemudian yang terakhir adalah masjid selain Masjid Jami meskipun jamaahnya tidak banyak. Ini alasannya adalah karena kebiasaan kita yang melaksanakan sholat di masjid terdekat. Jadi kalau ada masjid yang lebih dekat dengan kita meskipun jamaahnya tidak banyak, maka kita diperbolehkan iktikaf di tempat itu. Nah, kemudian hamba Allah sekalian, iktikaf ini memiliki rukun juga. Kalau ada syarat itu kan sebelum pelaksanaan ibadah. Kemudian rukun iktikaf itu hanya satu sebenarnya. Rukun iktikaf adalah tinggal di masjid. Itulah rukunnya. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu adalah merupakan isi cara kita mengisi iktikaf supaya tidak menjadi sia-sia. Ini penjelasan tentang iktikaf. Alhamdulillah di masjid kita ini, di Masjid At-Taqwa Jelengsi Bogor, ini sudah hampir setiap tahun. Mulai tahun saya kesini tahun 91 itu sudah mulai, insya Allah sudah mulai dilaksanakan iktikaf. Bahkan alhamdulillah dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini kita pun masih bisa melaksanakan iktikaf dengan ketentuan yang ditentukan oleh yang berwenang bahwa menjaga jarak, kemudian dalam melaksanakan ibadah juga tidak boleh terlalu berdekatan, selalu membersihkan diri dan lain sebagainya. Nah, ini jumlah yang ada sekarang ini kita batasi memang. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 200 bahkan lebih karena banyak anak-anak juga. Kemudian ada muslimat juga. Kalau untuk tahun ini kita hanya batasi untuk ikhwan-ikhwan yang dewasa, para asatid, ikhwan-ikhwan yang sudah kita anggap lebih sepuh. Nah, itu kita batasi di lantai 1 masjid ini hanya 50 orang. Sementara di lantai 2 juga sekitar itu, tidak jauh berbeda, sekitar 50 orang. Karena memang kita himbau kepada ikhwan-ikhwan ya
karena iktikaf ini kan sifatnya sunnah muakkadah, jadi sunnah bukan wajib. Memang ada yang memang harus melaksanakan iktikaf, tapi ada juga yang memang harus ngurus mereka. Jadi masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Yang melaksanakan iktikaf insya Allah utama, yang tidak pun mudah-mudahan juga bisa mendapatkan keutamaan, mendekatkan diri kepada Allah dan meraih Lailatul Qadar di menjelang akhir bulan Ramadan ini. Saya kira mungkin itu penjelasan tentang iktikaf, Mas Ud. Oke, jazakallah khairan kasir kepada Ketua DKM Masjid At-Taqwa atau Ketua Iktikaf Masjid At-Taqwa Cilengsi, Pasir Angin, Bogor ya. Jazakallah khairan kasir atas nasihat, memberi pencerahan kepada kita semua. Jazakallah, sebelumnya kami jazakallah khairan kasir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.